saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini Bapak Evangelis Daud Tony akan memberikan pesan Tuhan bahwa tahun 2024 akan banyak terjadi serangan-serangan iblis di Indonesia. Mari kita tonton videonya. Shalom jemaat sekalian terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Malam Pak Daud, gimana kabarnya Pak Daud? Bagus Thomas. Luar biasa. Boleh langsung pimpin doa Pak Daud? Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas untuk bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lapat saya khusus Tuhan, demi nama Yesus Hamasia. Amin. Amin Pak Daud, puji Tuhan. Apa Thomas? Ya Pak Daud, bagaimana perkembangannya Pak Daud? Apa yang Pak Daud mau bahas Pak Daud? Saat ini Thomas, yang laku itu adalah dukun dan kuburan. Yang laku dukun dan kuburan dan ahli supranatural Pak Daud ya. Iya. Kenapa kuburan? Nah, kenapa kuburan yang rame? Ya Pak Karena Daud, banyak yang ziarah minta doa restu. minta doa restu menjadi pilkada Pak Daud ya. Pilkada ya Pak Daud. Lu Thomas tahu Ya. kenapa ada orang berdoa untuk di tempat-tempat kuburan keramat atau kuburan raja, padahal tidak ada hubungan. Ya, Pak Daud sedang putus sinyalnya. Ya, tunggu sebentar para jemaat. Pak Daud sedang putus gangguan sinyal. Tadi Pak Daud berkata bahwa kenapa harus ke makam raja, makam keramat, padahal tidak ada hubungannya. Kita nantikan jawabannya Pak Daud. Ya, ya Pak Daud. Padahal tidak ada hubungan keluarga. Ya, tidak ada hubungan keluarga, tapi kok minta-minta Pak Daud ya. Dan itu pun di kuburan yang dianggap orang sakti atau raja sakti. Iya. Karena dipercaya Thomas, Dipercaya ada kehidupan setelah kematian. ada kehidupan setelah kematian. Ya Pak Daud. Kedua, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, Arwah yang sudah meninggal orang yang dianggap sakti atau suci, dianggap suci atau sakti, bisa menjadi pengantara antara dewa dan manusia. oh antara dewa dan manusia, di jembatannya Pak Daud ya. Antara Allah dan manusia. Allah dengan manusia, iya Pak Daud. Sehingga doa-doa mereka diharapkan bisa Kan? nyampe di hadapan Yang Maha Kuasa. Oh, berarti dianggapnya bisa nyampe terus bisa diatur Pak Daud ya. Nah, ketiga, dipercaya roh orang yang meninggal tahu masa depan. Oh, roh yang orang meninggal tahu masa depan Pak Daud ya. Ini dianggap dipercaya Pak Daud ya. Dipercaya tahu masa depan, sehingga ada namanya roh peramal. Roh peramal. Nah, Ya, dan dipercaya arwah orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup.
Lebih jujur daripada orang hidup Pak Daud ya. Nah, dan yang terakhir, roh yang sudah meninggal punya kekuatan supranatural. Oh, roh yang sudah meninggal dianggapnya, dipercaya punya kekuatan supranatural Pak Daud ya. Nah, makanya ada hal-hal yang berhubungan tentang pemanggilan arwah itu karena itu, Thomas. Oke Pak Daud. Nah sekarang Padahal hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus, Thomas. Hubungan antara orang yang sudah meninggal dan hidup itu putus Pak Daud ya. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Yes, kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita akan ditempatkan di Taman Firdaus Pak Daud ya. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Untuk menunggu masa pembagian mahkota ya. Penantian, Thomas. Penantian ya Pak Daud, penantian. Nah, yang tidak dalam Tuhan ada di dunia orang mati. Yang di luar Tuhan Yesus di dunia orang mati Pak Daud ya. Untuk menunggu hari penghakiman. Untuk menunggu hari penghakiman, yes. Jadi kalau orang manggil-manggil arwah tuh kena kutuk namanya alam kubur, Thomas. Jadi setiap orang yang memanggil-manggil roh-roh yang sudah meninggal kena kutuk alam bawah kubur ya Pak Daud. Iya, makanya kita orang Kristen tidak boleh memanggil arwah orang meninggal atau meminta kepada arwah. Apapun alasnya Pak Daud ya. Iya, ada kutuk alam kubur. Kutuk alam kubur berarti nanti yang dipanggil itu adalah setan yang menyerupai keluarga kita Pak Daud ya. Iya, betul. Ya, jemaat dengarkan penjelasan hari ini bahwa kita memanggil arwah iblis atau setan bisa menyerupai keluarga kita ya. Karena tahun-tahun pilpres seperti ini, pileg, pilgub, caleg, nah itu kuburan yang ramai, Thomas. Kuburan, bisnis kuburan ramai, termasuk jualan bunga ya Pak Daud ya. Iya. Ya. Oke. Terus Pak Daud, pertanyaannya kenapa kok kebenarannya berarti setiap kita yang sudah meninggal tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal Pak Daud ya? Tidak bisa, terputus. Terputus ya. Berarti dukun itu hanya pakai setan untuk mengelabui kita Pak Daud ya? Roh setan menyamar. Roh setannya menyamar ya, untuk mengelabui kita Pak Daud ya? Betul. Ya. Udah siap ya jemaat, kita tambah lebih tahu saudara ya. Oke. Ya, apalagi Pak Daud? Sekarang kondisi gimana, Thomas? Ekonomi. Ya, sekarang ekonomi kita bertahan Pak. Seperti Pak Daud katakan, berharap pada Tuhan, pegang Tuhan, dan tenang saja kan gitu Pak Daud. Karena sekarang ini sebentar lagi ekonomi bergerak, Thomas. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi karena banyak dana yang dikucurkan untuk pilpres. Pesta demokrasi. Nah, apa yang harus dipersiapkan Pak untuk para pemirsa Pak dan jemaat Tom Hales Pak? Ya kan sekarang ini kalian tidak ada kerjaan, ikut kampanye dapat duit nanti, Thomas. Iya Pak Daud. Ya. Minimal nasi bungkus. Minimal dapat nasi bungkus Pak Daud ya. Jadi pilpres ini betul-betul orang nganggur pun dapat kerjaan. Orang nganggur pun bisa jualan ya Pak Daud ya. Saat lagi kampanye gitu kan, lumayan jualan air mineral. Ekonomi bergerak. Ekonomi bergerak ya Pak Daud. Berarti bisnis percetakan, tekstil, baju, seragam laris manis. Sablon, banner, termasuk youtuber, termasuk media sosial YouTuber Pak Daud ya. Termasuk Thomas. Enggak Pak Daud. Saya enggak politik Pak Daud. Pak Daud kalau ini ada pertanyaan ya? Saya enggak main politik Pak Daud. Tidak terlibat politik. Enggak. YouTuber laku keras. Thomas kan ada YouTuber.
Tidak Pak Daud, hanya memakai media sosial untuk mengabarkan Injil Pak Daud. Ada di mana Thomas? Di Jakarta Pak Daud. Oke, kita tanya jawab. Oke, yang pertama, Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Ya. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.